Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Abdul Rosid dengan NIM 220509740553. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang kita praktek ya, praktek routing statik dengan CISO. Nah, apa sih routing statik? Pengertiannya itu berarti adalah jenis routing yang dilakukan oleh admin atau pengelola jaringan untuk mengonfigurasi informasi tentang jaringan yang dituju secara manual. Nah, ciri-ciri routing statik adalah jalur spesifik ditentukan oleh admin jaringan. Terus pengisian tabel routing dilakukan secara manual oleh admin jaringan. Terus cara kerja routing statik ini ada 3. Pertama, konfigurasi router yang dilakukan oleh admin jaringan. Router melakukan routing berdasarkan informasi yang diterima dari tabel routing. Yang ketiga, admin jaringan menggunakan perintah IP routing secara manual untuk konfigurasi router dengan routing statik, dan routing statik berguna untuk melewatkan paket data yang ada pada jaringan. Nah, keuntungan menggunakan routing statik itu apa sih? Nah, keuntungannya adalah meringankan kinerja prosesor router. Terus tidak ada bandwidth yang digunakan untuk bertukar informasi dari tabel isi routing pada saat pengiriman paket. Lalu routing statik lebih aman dibandingkan routing dinamis. Terus juga routing statik kebal dari segala usaha hacker untuk men-spot dengan tujuan membajak trafik. Terus kerugian menggunakan router statik ya ini adalah administrator jaringan harus mengetahui semua informasi dari masing-masing router yang digunakan, dan juga hanya dapat digunakan untuk jaringan berskala kecil. Terus administrasinya cukup rumit dibanding router dinamis, terlebih jika banyak router yang harus dikonfigurasi secara manual. Terus juga rentan terhadap kesalahan saat entry data router statik yang dilakukan secara manual. Nah, nanti kita akan menggunakan percobaan skenario begini ya. Nah, kebetulan desainnya sudah saya buat tadi ya, supaya nanti tinggal semuanya sudah kita ini IP-nya, pokoknya statiknya kita sudah masukkan semua. Nah, ini kita masuk ke ininya saja ya, langsung. Bentar. Kita masuk ke Disco. Nah, seperti ini. Terus kalau baru pemula ya gimana sih caranya menambahkan PC ini. Nah, kita cari saja ini PC nanti satunya. Nah, pertama kan PC-nya mestinya kan PC 0, baru 1 2 3 lah. Itu nggak apa-apa, tambahkan, nanti tinggal hapus yang 0. Terus yang kedua routernya di sini bagian router. Nah, ini router. Terus server ini. Nah, ini sudah saya masukkan semua itunya. Nih, di sini kan statiknya. Nah, ini 3 ini. Nanti kan kita tulis di sini satu persatu. Nah, di router 1 ini ada 3. Ini 3 ini. Kita tambahkan nanti masuk ke sini. Begitu juga router 2 juga ada 3. Terus kecuali router 3 ya, cuma ada 2. Nah, ini sebenarnya harus kita simulasikan ya. Kita disuruh untuk mensimulasikan apakah jalannya nanti sudah benar atau belum. Terus ini kita hapus saja ya supaya ininya berkelihatan jelas. Kita perlebar ini. Nah, ini kita masukkan simulasi. Nah, sebelum disimulasikan kita edit dulu. Kita bawa IPv4-nya ini kita centang, ini hanya ICMP-nya saja. Terus perintahnya ya, perintah pertama disuruh ke simple PDU dari PC 1 ke 2. Nah, ini yang namanya simple PDU. Kita ambil sini, ambil si PDU, dan ini kompleks PDU. Kita ambil karena kita disuruhnya simple PDU, jadi kita ambil simple PDU dari PC 1 ya kan ke PC 2. Terus kita jalankan. Berhasil. Nah, kita delete, kita pindah ke perintah selanjutnya. Kirimkan paket simple PDU dari PC 1 ke 3. Nah, kita ambil simple PDU, kita
letak PC1 dan PC3, terus kita jalankan. Sabar, terkadang ini aja juga error di routernya. Terkadang di router itu data tanda silang ya, terus kita disebar, tapi ini kita alhamdulillah enggak. Terus perintah ketiga dari PC1 ke server 1, kita jalankan. Itu aman. Terus kita delete, kita lanjut perintah keempat. Perintah keempat PC1 ke server 2, PC1 ke server 2, kita jalankan. Berhasil. Terus kita lanjut lagi perintah selanjutnya dari PC3 ke PC1, PC3 ke PC1, kita jalankan. Udah bisa. Terus kita lanjut perintah selanjutnya lagi PC3 ke PC2, kita jalankan. Sudah. Terus PC3 ke server 1. Sudah bisa. Terus lagi PC3 ke server 2, PC3 ke server 2. Aman ya, aman. Delete. Terus kita lagi dari server 1 ya, server 1 ke server 2. Seret. Nah, aman, alhamdulillah. Terus kita lanjut lagi ya, skenario berikutnya. Dari server 1 ke PC1, server 1 ke PC1, kita jalankan. Aman. Terus server 1 ke PC2, 1 ke PC2, kita jalankan. Set. Aman, aman, dan aman, dan aman. Dan yang terakhir ya, server 1 ke PC3. Sudah selesai. Mungkin itu ya, dan alhamdulillah nggak ada error, semuanya berjalan dengan lancar ya. Dan mungkin hanya itu ya prakteknya dari kita dari dulu. Mungkin hanya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.